hari ini kita kembali lagi dalam kegiatan proses belajar bersama guru. Nah, adapun materi yang kita bahas hari ini adalah materi lanjutan dari apa yang sudah kita bahas di dua pertemuan awal di kelas 7 ini ya. Yakni adalah bagaimana semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana siswa mampu menjelaskan makna komitmen kebangsaan. Yang kedua, bagaimana siswa mampu mengidentifikasi komitmen kebangsaan para pendiri negara dalam perumusan Pancasila. Nah, anak-anak sekalian, kita tahu bahwa nilai semangat pendiri bangsa ya, ini bisa diartikan sebagai semangat yang mengandung arti tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Nah, kita tahu bahwa para pendiri negara itu adalah contoh terbaik yang dijadikan sebagai panutan hari ini ya, dalam menciptakan suatu perubahan ya. Adapun perubahan yang diciptakan pada masa itu adalah bagaimana mereka para tokoh ini mampu ya menciptakan sebuah perubahan yang tadinya negara kita adalah negara terjajah, lantas kemudian menjadi negara yang merdeka, yang sejajar dengan negara-negara lain. Nah, kita tahu bahwa semangat kebangsaan itu harus tumbuh dan dipupuk oleh setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Nah, hal ini harus tumbuh dalam diri warga negara untuk mencintai dan rela berkorban untuk kepentingan bangsanya. Nah, karena seseorang yang memiliki rasa kebangsaan Indonesia ya akan memiliki rasa bangga sebagai warga negara Indonesia. Nah, keberhasilan bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya ini merupakan salah satu bukti cinta para pahlawan terhadap bangsa dan negara. Nah, bukti cinta ini dilandasi semangat kebangsaan, kemudian diwujudkan dengan pengorbanan jiwa dan raga bagi seluruh masyarakat dalam memperebutkan dan mempertahankan kemerdekaan dari penjajah pada saat itu. Nah, semangat kebangsaan inilah yang disebut sebagai nasionalisme dan patriotisme. Nah, kita tahu bahwa nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaan atau nation state. Nah, kita tahu bahwa nasionalisme itu dibagi menjadi dua ya, yakni adalah nasionalisme dalam arti yang luas dan kemudian nasionalisme dalam arti yang sempit. Nah, nasionalisme dalam arti yang luas dalam pengertian ini adalah perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Nah, kita tahu dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara tentunya kita harus mengadakan suatu hubungan antar negara. Nah, ini kemudian bisa dikatakan sebagai suatu hal yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara serta bagaimana kita selaku warga negara itu mampu menghormati kedaulatan negara lain. Nah, adapun nasionalisme dalam arti sempit itu disebut juga dengan nasionalisme yang negatif. Nah, kenapa saya katakan negatif? Karena mengandung makna perasaan kebangsaan, cinta terhadap kebangsaan yang terhadap bangsanya yang tinggi dan berlebihan. Nah, sebaliknya memandang rendah bangsa lain, padahal tidak bisa seperti itu ya. Kita harus menghargai dan menghormati kedaulatan negara lain. Nah, jadi ada dua pengertian dari nasionalisme ya, pengertian dari nasionalisme dalam arti yang luas, kemudian nasionalisme dalam arti yang sempit. Intinya dalam nasionalisme yang luas ini
bisa diartikan sebagai nasionalisme yang positif. Kemudian nasionalisme dalam artian sempit ini bisa diartikan sebagai nasionalisme yang negatif. Nah, bagaimana? Sudah pahamkah kalian? Nah, adapun nanti ketika belum dipahami, silahkan nanti tinggalkan komentar ya di bawah ini. Nah, jika sudah, nah sekarang mari kita bicarakan tentang patriotisme. Nah, patriotisme berasal dari kata patria yang artinya tanah air. Kemudian kata patria ini berubah menjadi kata patriot yang artinya seseorang yang mencintai tanah air. Nah, oleh sebab itu, patriotisme berarti semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Nah, sikap ini muncul setelah lahirnya nasionalisme. Namun antara nasionalisme dan patriotisme umumnya diartikan sama. Nah, sikap ini muncul setelah lahirnya nasionalisme, ya. Nah, jiwa patriotisme telah tampak pada sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Hal itu antara lain ditunjukkan dalam bentuk kerelaan para pahlawan untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dengan mengorbankan jiwa dan raga. Nah, jiwa dan semangat bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan itu sering juga disebut sebagai jiwa dan semangat 45. Adapun hal-hal yang terkandung dalam jiwa semangat 45 diantaranya adalah pro patria dan primus patrialis, artinya mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Nah, jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan, jiwa toleransi atau tenggang rasa antar agama, antar suku, antar golongan maupun antar bangsa. Nah, jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Dan terakhir, jiwa kesatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Nah, anak-anakku sekalian, nasionalisme dan patriotisme dibutuhkan bangsa Indonesia untuk menjaga kelangsungan hidup dan kejayaan bangsa serta negara. Nah, kita tahu kejayaan sebagai bangsa itu dapat dicontohkan oleh seorang atlet yang berjuang dengan segala jiwa dan raga untuk membela tanah air. Ya? Nah, kemudian komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, komitmen ini bisa diartikan sebagai sikap atau perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa adalah orang-orang yang mendahulukan kepentingan bangsa dan negara itu atas kepentingan pribadi. Nah, para pendiri dalam perumusan Pancasila memiliki ciri-ciri komitmen pribadi sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah bagaimana kita mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Ya, adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Ya, selalu bersemangat dalam berjuang, mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa yaitu merdeka. Nah, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Melakukan pengorbanan pribadi dengan cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi serta mendukung keputusan yang menguntungkan bangsa dan negara. Nah, Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia itu sudah final. Itu sudah hasil akhir, ya. Kenapa dikatakan Pancasila ini sebagai dasar negara? Karena itu sudah keputusan yang sudah diakui dan disepakati oleh seluruh elemen masyarakat bangsa. Nah, final di sini diartikan bahwa Pancasila sudah menjadi kesepakatan nasional atau konsensus yang diterima secara luas
oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dasar negara Pancasila merupakan hasil kesepakatan bersama para pendiri bangsa yang dikenal dengan perjanjian dari bangsa Indonesia. Kemudian pengertian Pancasila sebagai dasar negara itu terdapat di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, setiap warga negara harus memiliki kesetiaan kepada dasar negara, Pancasila dalam bentuk sikap dan perilaku nyata di kehidupan sehari-hari. Itu sebagai wujud tanggung jawab menghayati dan mengembangkan Pancasila. Nah, jadi anak-anakku sekalian, peran para pendiri ataupun tokoh bangsa dulu itu adalah merupakan contoh kasus atau sebagai teladan kita semua. Hari ini Indonesia adalah negara yang sangat besar, negara yang begitu luar biasa keberagamannya. Tentunya dalam memperjuangkan suatu kemerdekaan pada saat itu membutuhkan pengorbanan, pengorbanan, dan mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Ini adalah slogan yang sangat erat kaitannya hari ini di lingkungan kita. Kita lihat hari ini bahwa negara kita tidak lagi dijajah seperti dulu, melainkan hari ini kita masyarakat Indonesia itu dijajah oleh masyarakatnya sendiri. Karena kenapa banyaknya keputusan-keputusan yang irasional yang terjadi dalam setiap penentuan kebijakan. Tentunya ini merupakan suatu hal yang artinya Pancasila ini masih dipertanyakan hingga hari ini minoritas orang. Kita tahu bahwa Pancasila adalah dasar negara, itu sudah final. Pancasila ini sudah final. Secara konsensus itu sudah disepakati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Inilah yang menjadi cikal bakal kenapa Pancasila itu sebagai dasar negara. Ya. Nah, namun kenyataannya hari ini itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi tongkat estafet peran para pendiri atau tokoh bangsa yang membawa kemerdekaan bagi negara bangsa Indonesia. Bahkan di dalam alinea keempat itu sudah tertuang bahwa pengertian Pancasila sebagai dasar negara itu berada di poin alinea keempat. Artinya apa? Setiap warga negara harus memiliki kesetiaan kepada dasar negara. Dengan cara bagaimana Pancasila ini kita terapkan dalam bentuk sikap perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud nyata atau tanggung jawab bagaimana kita menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Tapi kebanyakan orang hari ini lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibanding dengan kepentingan negara. Jadi ini menjadi sebuah tolak ukur yang artinya perlu kita diskusikan seperti apa ke depannya. Ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Belajar bersama guruku.